Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Laska dari Angkatan 2020 Prodi Statistika Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, pengertian Pancasila dan ideologi negara. 2, Pancasila dan ideologi dunia. 3, Pancasila dalam pandangan agama. Pengertian Pancasila. Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi yang berguna sebagai pandangan dasar dalam tata cara penyelenggaraan negara guna meraih cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Kedua, Pancasila dan ideologi dunia. Pengertian ideologi. Sebelum masuk dengan materi ideologi dunia, kita harus mengetahui apa itu ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi, ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman. Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine de Tracy dari tahun 1757 sampai 1836, seorang ahli filsafat Perancis. Ideologi dunia. Ideologi dunia sebenarnya banyak, tapi saya hanya memasukkan 5. Yang pertama Pancasila, 2 liberalisme, 3 kapitalisme, 4 sosialisme, 5 komunisme. Yang pertama, Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada kelima sila dalam Pancasila. Negara yang menganut ideologi Pancasila adalah Indonesia. Ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Negara yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah ideologi di mana kekuasaan ada di tangan kapital atau pemilik modal, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan di mana masyarakat bersaing dalam batas-batasan ini. Negara yang menganut ideologi kapitalisme adalah Belanda, Spanyol, Australia, Portugis, Prancis, dan lain-lain. Ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah paham yang bertujuan mengubah bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkap produksi menjadi milik bersama dan pembagian hasil secara merata di samping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara di Eropa Barat serta Kuba dan Venezuela. Ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi sehingga tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Negara yang menganut ideologi komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, dan lain-lain. Kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi lain. Pertama, Pancasila mengakui adanya Tuhan. 2, Pancasila menghargai setiap manusia. 3, Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. 4, Pancasila menganut paham demokrasi. Materi ketiga, Pancasila dalam pandangan agama. Pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa bermakna manusia harus mengabdi kepada Tuhan. 2, Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. 3, Pancasila dan agama diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. 4, prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan. 5. Semboyan yang menggambarkan kerukunan umat beragama berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. 6. Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Pancasila merupakan anugerah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia bahwa semangat kebangsaan supaya dalam koridor budi pekerti mulia.
Maka dasar Pancasila sebagai modal ibadah akan menguatkan anak bangsa menjadi bermuruah. Pada akhirnya, Indonesia ke depannya akan makmur dan sejahtera dalam kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.